Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita masih ini ya online karena masih teori. Untuk nanti ketika praktikum mungkin kita akan lebih prefer dengan ini ya, dengan tatap muka langsung. Ya, baiklah, kita lanjutkan kelas kita untuk bab yang baru ya, terkait dengan data. Untuk materinya saya sudah muat di LMS, ada 2 versi bahasa. Cuman yang versi bahasa Indonesianya saya sepertinya translate-nya masih belum pas, makanya sementara saya masih gunakan slide yang bahasa Inggris dulu. Ya, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, setelah sebelumnya kita mengenal apa itu data mining, nah sekarang kita masuk ke memahami data gitu kan, getting to know your data. Jadi mulai untuk memahami datamu gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham data kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan dengan data kita. Analisis apa yang bisa kita lakukan, atau data apa yang bisa kita analisis dan seterusnya. Jadi perspektif apa yang bisa kita analisis itu jadi nggak ini gitu kan, nggak tahu. Makanya kunci awalnya adalah kita tahu data kita. Nah, tahu data kita itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas dalam beberapa sub bahasan ya. Jadi yang pertama nanti untuk membahas tentang objek dan atribut ya kan. Tipe-tipenya itu seperti apa. Kemudian kita bahas kilas tentang basic statistical description data gitu kan. Jadi membahas sekilas tentang statistik, yang mana sebenarnya bahasan ini sudah banyak dibahas di kelas matematika. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga tentang visualisasi data. Bagaimana visualisasi itu mempengaruhi pemahaman kita, persepsi kita, atau pengetahuan kita terhadap data. Demikian juga dengan manfaat dari data yang kita punya. Nah, kemudian nanti ketika kita mau memvisualisasikan data itu tidak lepas dari kita menyajikan data, mengukur data, kesamaan atau kemiripannya atau perbedaannya gitu, similarities and dissimilarities-nya. Jadi bagaimana mengukur bahwa data ini baris pertama dan baris kedua itu mirip atau jauh gitu kan, seperti itu. Dan terakhir nanti adalah terkait dengan summary, apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Untuk materi ini slide-nya cukup banyak, jadi nanti akan saya jelaskan yang menurut saya cukup perlu diberikan penekanan lebih, akan banyak disampaikan gitu. Teman yang kira-kira bisa dibaca sendiri atau bisa diperdalam sendiri, nanti bisa dipercepat sehingga slide materi ini bisa selesai dalam satu pertemuan. Kemudian nanti akan mulai dapat feelingnya itu ketika sudah masuk di praktek nanti gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu tentang data objects and attributes type. Jadi tipe-tipe data dan atributnya, itu tipe-tipe atributnya. Jadi tipe dataset atau dataset itu tipenya banyak gitu ya. Jadi data, sekumpulan data itu disebut dataset gitu ya. Nah, dataset itu banyak ininya, banyak banyak jenisnya ya. Jadi ada dataset itu berupa record atau catatan, atau ya catatan lah kalau bahasa ininya, atau rekaman, atau catatan, rekaman dan sejenisnya.
Contohnya kalau record itu apa? Relational record. Jadi data-data yang saling berrelasi, saling berhubungan gitu kan. Antara contohnya misalkan data mahasiswa dengan data nilai, dengan data apa itu namanya? Data kalender akademik dengan data mata kuliah gitu kan. Kemudian dengan data kelas itu dia relational record. Nah, record itu juga ada juga yang formatnya dalam bentuk matriks. Jadi disajikan dalam apa tuh namanya pertemuan dari X dan Y gitu kan. Apa tuh namanya nilai itu adalah mengindikasikan dari representasi dari X dan Y ini yang berapa gitu. Nah, matriks ini bisa dalam bentuk numerical matrix maupun cross table. Ini kalau yang sudah pernah menggunakan BI biasanya untuk banyak berkaitan dengan cross table gitu ya. Dan cuman kalau yang biasa menggunakan contoh absen atau apa itu biasanya ya lebih ke matrix. Nah, matrix itu macam-macam ya, bisa numerik, bisa juga enggak gitu kan. Kalau numerik contohnya tabel jarak antar kota gitu kan, yang dia formanya adalah antara X dan Y, kota satu dan kota yang lainnya gitu kan, nanti titik tengahnya apa jaraknya seperti apa. Itu contohnya kan matrix yang sudah banyak apa kita pelajari waktu SMP, SMA ya. Nah, ada juga dokumen data yang formanya itu teks apa teks gitu kan. Nah, itu banyak ininya. Jadi record ini nggak mesti ini ya, nggak mesti dalam bentuk yang tertata secara digital, tapi secara umum ya. Itu bisa ya buku lah, kemudian bisa file laporan tugas atau file laporan apa perusahaan atau file laporan organisasi atau apa itu masuk dalam dokumen record gitu kan atau dokumen data. Nanti di dalamnya itu apa yang bisa kita ukur gitu, yang bisa kita ini kan, yang bisa kita ambil datanya gitu kan. Mungkin dari sisi term frekuensi atau istilah-istilah apa kata-kata itu seberapa sering muncul atau seberapa sering dia digunakan misalkan. Ada juga transaction data. Kalau transaction data ya mungkin teman-teman lebih familiar tentang data kita belanja di marketplace gitu kan, data kita untuk apa tuh namanya data nilai itu termasuk transaksi. Kan ada nilai semester 1, semester 2 atas mahasiswa ini, atas mata kuliah ini dan seterusnya. Itu termasuk data transaksi. Nah, data set itu juga ada yang dalam bentuk formatnya graph dan network atau jejaring. Nah, contohnya apa web gitu kan itu apa tuh namanya formatnya adalah network. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang pernah melakukan cek apa tuh namanya trace route gitu kan, itu kan bisa dicek dari komputer kita itu naik nanti hop on berikutnya ke apa tuh namanya ke switch nomor berapa, ke router mana, nanti kemudian pakai provider mana dan seterusnya itu kan sampai dengan yang web terakhir yang dituju itu bisa ditelusuri hop on-nya sehingga nanti bisa dianalisis grafnya gitu kan jaringannya seperti apa. Demikian halnya dengan ini apa tuh namanya sosial media gitu, atau social network. Nah, jejaring yang mungkin kita sudah familiar itu ya terkait dengan YouTube gitu kan. Contohnya ada konten kreator dan ada subscriber, ya kan? Atau mungkin kalau di dunia apa itu namanya Twitter adalah antara apa itu namanya antara figur tertentu dengan followernya gitu kan. Demikian halnya dengan misalkan di Facebook antara kita dengan teman kita gitu kan, jejaringnya, friends kalau di Facebook. Kalau di Instagram follower dan yang lainnya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi selain itu bisa juga dari sisi hashtag gitu kan, bahwa hashtag ini keluar bareng dengan hashtag apa gitu kan. Dan yang atau mungkin dari sisi hobi atau dari sisi apa. Nah, itu bisa juga untuk sosial atau information network itu datanya disajikan dalam bentuk network atau graph tergantung data yang sudah kita punya gitu kan. Umumnya datanya sih dalam bentuk teks, tapi teks yang relasional, tapi relasionalnya beda dengan record relasional yang sini tadi. Kenapa? Karena kalau yang ini polanya sudah jelas, mahasiswa punya ngambil mata kuliah semester berapa, mata kuliahnya apa gitu kan, pengampunya siapa, nilainya berapa, itu sudah terpola apa itu namanya
mahasiswa yang ngambil pelajar apa itu namanya mata kuliah yang sama punya elemen nilai yang sama, cuman mungkin angkanya yang berbeda. Dan kalau network ini berbeda. Jadi satu orang bisa punya jaringannya itu bisa 1 juta, 5 juta atau 2 juta gitu kan, atau mungkin cuma punya satu atau nggak punya sama sekali, yang nggak punya followernya lah atau akun telur ya. Nah, demikian juga dengan ini apa namanya data yang dataset yang molekular seperti ini kimia ya. Apa tuh namanya? Gambar ini kimia, ikatan kimia. Nah, itu kan datanya ini apa tuh namanya dalam bentuk graph atau network. Ya. Dataset itu tipenya ada juga yang modenya order atau berurutan. Contohnya urutan video itu ada data yang berurutan. Kenapa? Karena kalau diacak itu hasilnya jadi berbeda. Ya kan? Kemudian audio itu juga sama, data yang berurutan gitu. Karena kalau diacak atau dibikin mundur itu nanti suaranya jadi berbeda. Nah, demikian halnya dengan data gambar gitu kan. Itu juga urutan antara samping kiri dan samping kanan itu urut. Nah, data yang berurutan itu ada juga yang temporal data gitu. Jadi time series berdasarkan dengan tanggal atau jam atau apa gitu kan. Atau bisa juga sifatnya sekuensial, transaksi sekuensial, habis beli ini gitu kan. Habis beli A, beli B gitu. Itu data yang sekuensial. Bisa juga genetic sequence data. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca atau memperhatikan berita tentang COVID awal-awal dulu, itu namanya sempat populer itu genome sequencing, ya kan? Itu terkait dengan genetic sequence-nya. Jadi untuk membaca gen dari virusnya tadi, gitu kan? Seperti apa? Sehingga bisa diketahui apakah virus yang ada di sini dan yang di negara lain itu sama atau tidak, gitu kan? Kemiripannya seperti apa itu karena membaca data dari gene sequencing. Nah, ada juga data yang sifatnya spasial, ya kan? Gambar dan multimedia. Kalau spasial itu adalah contohnya ya ini apa tuh namanya Google Map, gitu kan? Atau kalau di zaman saya SMA dulu itu penginderaan jauh gitu ya. Itu bisa ini ada mata kuliah apa ada bahasan di geografi itu mata istilahnya penginderaan jauh. Jadi bagaimana membaca gambar apa tuh namanya bumi dari satelit gitu kan atau dari angkasa gitu, sehingga bisa dipahami direpresentasikan dengan warna atau dengan garis dan seterusnya, sehingga kalau hijau artinya misalkan apakah daerah daerah persawahan, kemudian kalau coklat misalkan daerah gurun dan seterusnya itu. Nah, ada juga yang data berupa gambar dan juga video seperti yang sebelumnya tadi gitu kan. Cuman kalau yang sebelumnya ini tadi fokusnya pada bahwa dia berurut, yang ini adalah formatnya. Nah, cuman ketika kita mau mengolah data, kita juga perlu memahami karakteristik dari data terstruktur gitu kan. Karakter penting dari ini data terstruktur. Yang mana data terstruktur itu biasanya punya dimensi atau punya atribut gitu ya. Nah, di dalam karakteristik data itu diantaranya adalah ada istilahnya dari sisi dimensionality atau dari sisi banyaknya atribut itu ada istilah curse of dimensionality atau kutukan dari dimensi gitu. Kenapa? Karena ketika dimensinya terlalu banyak, itu ngolahnya terlalu rumit dan terlalu susah untuk bisa disimpulkan atau terlalu susah untuk diolah sehingga berat, atau kalaupun sudah terolah pas dapat outcome-nya juga terlalu terlalu banyak perbedaannya gitu atau polanya itu tidak mengerucut pada kesimpulan tertentu gitu, sehingga akhirnya susah untuk mengambil kesimpulan. Makanya ketika kita punya data itu kadang memang data itu atributnya banyak itu jadi sangat berharga, sangat penting gitu. Cuman suatu saat malah bisa kebalikan karena kebanyakan data sehingga akhirnya karena kebanyakan atribut atau dimension
itu akhirnya bingung menganalisisnya seperti apa, atau terlalu terlalu variatif sehingga tidak bisa ditemukan polanya. Kalaupun bisa ditemukan polanya terlalu banyak sehingga karena terlalu banyak juga tidak bisa disebut telah ditemukan polanya. Itu ada istilah curse of dimensionality. Makanya kalau teman-teman punya data yang dimensinya banyak, itu jangan langsung diolah bawa semuanya dulu. Jadi kalau bisa dipilih yang kira-kira bermanfaat, yang kira-kira bisa memberi insight gitu. Nah, ada juga istilah sparsity-nya gitu kan. Jadi hanya menyajikan jumlah count-nya atau apa gitu kan. Kemudian resolusi dan distribusinya. Jadi nanti ada istilahnya centrality dan dispersion-nya atau seberapa sebarannya gitu. Kemudian resolusinya pattern-nya itu tergantung pada skala, ya kan? Karena nanti ada apa itu namanya ketika kita mau mempresentasikan data atau memvisualisasikan data itu kadang kita harus atur skalanya supaya bisa di apa itu namanya? Bisa dipahami gitu. Kenapa? Karena ada data yang rentangnya sangat jauh, ada data yang rentangnya terlalu kecil. Kalau sangat jauh kemudian diambil tidak menggunakan pola skala atau resolusi, itu nanti repotnya adalah layar nggak muat, atau sebaliknya kalau tidak dibuat skala juga karena datanya terlalu kecil, itu nanti tidak bisa divisualisasikan juga, sehingga nanti perlu dibuat pola skala gitu kan. Nah, cuman untungnya kalau sekarang menggunakan tool-tool itu umumnya sudah bisa mengotomatiskan skalanya. Tapi kalau menggunakan programming language seperti Python, kadang kita harus mendefine skalanya mau dinaikkan atau diturunkan, mau dinaikkan berapa kali dan seterusnya, itu kadang perlu disetting. Nah, jadi kita dalam melakukan data mining itu kita harus memahami karakteristik dari data kita gitu. Supaya kita tidak terjebak pada ini tadi nih, kutukan dimensionality atau kutukan dari banyaknya dimensi. Nah, jadi dataset itu terbentuk atau terbuat dari sekumpulan objek data gitu ya. Yang mana objek data itu menggambarkan sebuah entity, sebuah identitas lah, yang nggak mesti identitas ya, entity ya. Contohnya apa? Contohnya kalau terkait dengan database penjualan itu adalah data customer itu adalah satu entity sendiri, ya kan? Data stok atau data item di gudang atau data stok itu juga satu entity sendiri. Kemudian data penjualan itu juga satu item tersendiri. Ini contoh beberapa entity, ya kan? Beberapa objek yang ada di database terkait dengan sales gitu. Kalau terkait dengan medis itu kan ada data tentang pasien, kemudian data tentang perawatan atau treatment atau terapi gitu kan. Sementara kalau data terkait dengan universitas ya data mahasiswa, kemudian data dosen atau profesor, kemudian data mata kuliah dan seterusnya. Nah, kadang ini kalau beda disiplin ilmu nyebutnya kadang beda-beda gitu kan. Jadi kadang satu data set itu tadi atau satu data objek itu atau satu entity itu maksudnya itu kadang disebut sebagai samples, kadang juga disebut sebagai examples, kadang instance, kadang data point, objek maupun tuples gitu. Jadi istilahnya beda-beda tapi konteksnya sama gitu. Kurang lebih ini adalah menggambarkan satu tabel lah kalau bahasa pemahaman umumnya gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai sampel, examples, instant, tuples, kemudian objek maupun data points. Jadi nanti kalau pas lagi membaca di literatur yang lain ketemu bahwa itu adalah tuples, kemudian dia ini itu nggak usah bingung. Artinya konteksnya sama dengan dengan ya tabel-tabel itu juga gitu loh. Nah, objek dari data-data tadi, objek-objek dari data tadi itu dideskripsikan atau dijelaskan dengan atribut. Maksudnya apa? Atribut itu adalah kolom. Jadi misalkan nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, alamat,
atau jenjang pendidikan atau semester. Nah, itu masuknya adalah atribut atau kolom gitu ya. Nah, kalau rows itu bisa juga disebut sebagai data objects gitu ya. Ini istilah-istilah yang biasa digunakan. Nah, atribut itu bisa juga diartikan, bisa juga disebut dengan dimension seperti yang tadi. Kalau banyak kolomnya itu artinya berarti banyak dimensionnya, atau banyak features-nya, atau banyak variables-nya. Ya. Jadi contohnya kolom customer ID atau nama atau alamatnya itu dia adalah bisa disebut sebagai atribut atau dimension dan seterusnya ini tadi. Nah, tipe-tipe dari atribut itu macam-macam ya kan. Ada nominal, nominal ini bukan berapa rupiahnya gitu ya, bukan. Lain. Justru artinya ini sangat berbeda dengan angka gitu ya. Ada binary, ada juga numerik. Nah, dan numerik itu sifatnya adalah kuantitatif ya, bukan kualitatif, kuantitatif ya, terukur. Ada yang pakai interval scale, ada juga ratio scale. Nah, nanti kita lihat ininya. Jadi sama-sama angka itu punya konteks yang berbeda gitu kan. Ada rasio, ada interval. Interval itu menggambarkan apa tuh namanya rentang. Rasio itu menggambarkan perbandingan. Artinya apa? 2 dengan 10 itu bisa menggambarkan 5 kali lipat, bisa menggambarkan jaraknya seberapa jauh. Contohnya kalau orang punya uang 10.000 itu berarti dia 5 kali lipat lebih banyak daripada yang 5.000, itu rasio. Tapi kalau suhu 1 derajat Celcius itu bukanlah 1/100 dari 100 derajat Celcius, bukan. Nah, itu interval, itu lebih ke jarak gitu, jarak ininya. Nah, jadi numerik pun juga nggak langsung diartikan, wah ini kan cuma selisih sekian persen, tidak demikian. Itu ya. Nah, itu nanti punya karakter masing-masing. Makanya nanti ketika ngolah data kesehatan, wah ini selisihnya cuma sedikit ini, cuma 0,1 derajat gitu. Wah, itu implikasinya bisa berabe gitu, bisa fatal. Nah, tipe atribut yang nominal itu contohnya adalah kategori. Nah, jadi nominal itu justru bukan kok angka ya, bukan angka, tapi lebih ke kelompok atau pengelompokan. Contohnya itu apa itu namanya warna, jenis-jenis warna rambut kan ada hitam, ada putih, pirang dan seterusnya gitu kan. Atau mungkin status pernikahan, masih single, sudah nikah dan seterusnya. Atau kode pos gitu kan, itu bisa juga. Kenapa? Karena itu ya sebarannya seperti itu gitu. Itu apa itu namanya tidak menggambarkan jarak gitu, tapi menggambarkan pengelompokan atau kategori. Gitu. Jadi kalau dari kode pos nanti kan bisa diketahui bahwa ini sama yang ini apa tinggal di satu daerah yang berdekatan gitu, yang satunya lagi jauh misalnya. Itu diketahui dari tadi apa tuh namanya dia atribut types-nya yang apa tipe atributnya yang nominal itu dia ternyata isinya sama misalkan. Nah, tipe-tipe atribut ada juga yang binary gitu kan. Binary itu kan ada dua apa tuh namanya cuman punya dua nilai, 0 atau 1, true atau false gitu ya. Nah, kebetulan jenis kelamin itu kebetulan juga termasuk bisa disebut binary juga karena kelamin kan hanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya. Cuman binary itu ada yang simetris, ada yang tidak simetris. Artinya apa? Kalau simetris itu ya dua-duanya itu nggak ada yang lebih penting atau lebih ditekankan, nggak ada. Contohnya jenis kelamin itu ya laki-laki sama perempuan pada hakikat dari sisi fungsi ininya, fungsi pembedanya itu saya sama-sama ya udah cuman laki-laki dan perempuan gitu kan, nggak kemudian bahwa laki-laki lebih apa dan perempuan lebih apa dari sisi binary-nya ya. Tapi ada juga binary itu yang tidak simetris, yang mana satu itu lebih preferable daripada yang lain. Contohnya apa? Terkait dengan medical test gitu kan. Mengharapkan positif, jadi positif sama negatif itu tidak punya bobot yang sama. Kayak sekarang misalkan orang apa tuh namanya mau tes COVID gitu kan, itu kan standar ininya penilaiannya adalah negatif gitu. Nah, ketika nanti ada berarti dia nggak negatif. Itu posisinya berarti bukan wah negatif sama positif sama aja nggak ada bedanya, bukan. Ada bedanya. Tapi nilainya cuma salah satu dari dua tadi gitu kan, nggak ada di antaranya, nggak ada. Nah, demikian halnya terkait dengan kalau di dunia medis itu contohnya status positif HIV dan seterusnya. Atau mungkin orang mengecek status kehamilan dan yang lainnya itu. Jadi cuman apa positif atau negatif,
tapi dia tidak apa ya istilahnya, dari sisi tingkat pentingnya tuh nggak sama gitu. Nah, ada juga yang sifatnya ordinal, yang menggambarkan urutan gitu kan, kayak ukuran baju gitu kan, ada S, M, L, XL gitu. Itu menggambarkan urutan atau nilai pangkat tentara gitu kan, atau apa. Nah, itu contoh data yang ordinal. Data apa atribut yang tipenya ordinal. Nah, yang numerik itu ada juga ini. Jadi kalau numerik itu apa tuh namanya? Sifatnya quantity atau ya bisa dikuantifikasi gitu. Gitu. Bisa integer, bisa juga apa tuh namanya? Angka real gitu kan. Nah, tadi bisa bersifat interval, bisa juga rasio. Nah, yang interval itu apa? Menggambarkan apa skala gitu atas equal size, atas jarak yang sama gitu. Nah, ini contohnya tadi suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit itu dia cuman menggambarkan ini interval gitu, bukan menggambarkan kelipatan gitu. Tidak ada nilai absolut 0 gitu. Jadi ketika suhunya berapa nih 0 derajat Celcius, bukan berarti nggak ada suhunya gitu kan, bukan berarti nggak panas nggak dingin, bukan. Itu kan 0 derajat Celcius itu kan kalau dari sisi fisika kan titik apa tuh namanya, titik bekunya air gitu kan. Dan kalau dia di atas sedikit menjadi cair. Jadi titik antara peralihan antara beku dan cair. Nah, bukan menggambarkan bahwa itu tidak ada apa tuh namanya, tidak dingin atau tidak panas, bukan. Gitu ya. Makanya istilahnya no true zero point. Jadi tidak punya jadi data tadi itu nggak punya apa ya, nol yang sebenarnya gitu, nggak punya nilai nol yang sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau rasio itu punya zero point. Contohnya apa tadi? Uang 1000 sama apa 2000 sama 5000 apa sama 10.000. Itu punya zero point. Kalau nggak punya uang ya berarti nol gitu kan. Bahwa 2000 itu adalah 1/5 dari 10.000. Nah, itu yang ini rasio. Jadi itu menggambarkan kelipatan. Contohnya panjang gitu kan. Bahwa ada orang punya apa itu namanya? Punya penggaris panjangnya 1 meter. Ada orang satunya lagi punya penggaris panjangnya 0,5 meter. Berarti orang yang kedua tadi itu panjang penggarisnya itu setengah dari yang pertama. Beda dengan tadi yang suhu ini kan. Yang suhu berapa nih? Suhuku apa 20 derajat Celcius. Suhumu berapa? Suhuku 40 derajat Celcius. Berarti aku 2 kali lipat lebih panas daripada kamu. Bukan. Bukan. Ya gitu ya. Kalau yang untuk ini tadi. Tapi kalau yang contohnya meter itu tadi, itu dia menggambarkan kelipatan. Ya, seperti itu. Nah, ada juga discrete sama continuous ya. Ini juga bisa dipelajari di apa di matematika, di kelas matematika. Ya, discrete itu ya dia tidak ada nilai in between gitu. Contohnya tadi kalau apa kode pos gitu kan, ya jelas gitu kan, nggak ada kode posnya di antara satu dan yang lainnya tuh ada apa ya, angka pecahannya nggak ada. Atau dari sisi profesi gitu kan, sebagai apa nih? Oh, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa dan seterusnya. Tidak ada yang tidak terinikan gitu kan. Ya. Jadi dia discrete. Ya kan? Binary juga termasuk discrete, tapi dia cuma punya 2 gitu. Jadi discrete yang spesial istilahnya. Nah, tapi ada juga yang continuous. Continuous itu apa ya? Tadi antara 1 sama 2 itu bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,1000001 dan seterusnya. Itu kan ini continuous. Itu udah lebih banyak diperdalam dibahas di kelas matematika. Ya. Jadi data itu juga ada sifatnya seperti itu. Artinya apa? Ketika kita punya data angka, wah ini kok bagus nih disajikan dalam bentuk apa tuh namanya bar chart gitu kan. Tidak berarti semua data yang angka bisa disajikan dengan dalam bentuk bar chart. Kenapa? Karena nanti ada yang nggak cocok. Tadi kalau datanya itu ini apa tuh namanya continuous disajikan dalam bentuk bar chart ya susah nanti. Kenapa? Karena beda satu apa tuh namanya? Pokoknya ada angka yang beda aja 0,001 misalkan. Itu juga menyebabkan nambah ini lagi gitu kan, nambah baris lagi gitu. Nah, jadi kalau yang continuous biasanya nanti ini kan dalam bentuk apa tuh namanya?
lain gitu kan, atau dalam bentuk yang lainnya. Tapi kalau discrete itu nanti bisa scatter plot, bisa juga apa itu namanya, bisa juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk bar chart dan yang lainnya nantinya. Nah ini tadi dari sisi memahami ini ya, apa itu namanya, tipe-tipe atribut pada data tadi ya. Nah sekilas tentang statistikal ini ya. Jadi tujuannya apa? Kita perlu memahami statistik dari data yang kita punya itu seperti apa sih gitu, supaya kita mempunyai pemahaman ya kan tentang data kita gitu, terkait dengan sentral tendensinya, variasinya dan sebarannya gitu, supaya kita punya ini ya, punya gambaran yang baik gitu. Nah, nanti juga di antara yang diperhatikan yaitu median, max, minimum dan seterusnya. Apakah ini harus paham semua rumusnya? Enggak juga. Tapi paling tidak konsep dasar bahwa median itu begini, minimum begini, maksimum begitu dan seterusnya. Kemudian outlier itu seperti apa itu bisa dipahami. Sehingga nanti pas kita mau menganalisis itu tahu nih ini adalah apakah dia outlier atau tidak gitu kan, apakah dia di angka minimum atau apa itu bisa difaham bisa diketahui gitu kan ketika sudah tahu, sehingga bisa mengambil tindakan apa yang perlu dilakukan, apakah waktu membersihkan datanya itu dibuang atau dinormalisasi atau dihapus atau diapakan misalkan kayak gitu, atau diganti dengan nilai tertentu gitu kan. Nah, kemudian juga apa itu namanya, memahami apa ya, untuk memahami dispersi atau sebaran dari datanya gitu kan, dan yang lain sebagainya. Jadi ini kenapa tadi kok perlu memahami apa basic statistika gitu kan untuk keperluan data miningnya. Nah ini contohnya nih. Jadi kalau kita punya data, kemudian kita analisis, kita bisa tahu apakah datanya itu simetris atau tidak. Apakah dia miring atau enggak gitu kan. Apakah dia miring ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena nanti ketika karakter datanya berbeda, treatment yang perlu dilakukan juga beda ketika menganalisis. Seperti itu. Nah ini contoh memvisualisasikan ya dispersi atau sebaran dari datanya dalam bentuk ini 3D box plot gitu ya, sehingga bisa kelihatan rata-rata datanya itu banyaknya di mana sih, di bawah sini atau di atas gitu kan, di rentang nilai berapa gitu dari sisi profit, revenue dan cost-nya. Ini contoh saja, nanti pas teman-teman mau melakukan visualisasi atas hasil data miningnya nanti akan akan bersinggungan dengan bagaimana sih cara menyajikan datanya. Nah itu bisa ini kan dari apa namanya, dari kita memahami statistik data tadi gitu kan. Nah ini terkait dengan apakah normal distribution atau tidak gitu, itu juga perlu dipahami. Apakah ada korelasi positif atau korelasi negatif gitu kan antara X dan Y, antara data satu dengan data yang lainnya. Bukan antara data satu dengan data yang lainnya, antara atribut satu dan atribut berikutnya gitu. Antara atribut satu dan atribut yang lainnya. Contohnya antara curah hujan sama suhu gitu kan. Jadi ketika curah hujan tinggi, suhunya cenderung pada dingin. Tapi ketika curah hujan rendah, suhunya cenderung panas misalkan. Nah itu contohnya punya korelasi positif atau negatif. Nah, jadi kalau korelasi positif itu yang satu nanjak, yang satu meningkat, yang satunya lagi juga ikut meningkat. Ini contohnya itu orang yang penghasilannya tinggi cenderung untuk belanja lebih gitu misalkan. Itu punya korelasi positif. Ya kan, atau orang yang rajin bekerja cenderung rajin menabung misalkan. Jadi tingkat produktivitasnya tinggi, kemudian juga tabungannya tinggi misalkan, atau apa misalkan. Nah, ada juga data itu punya korelasi negatif, ya kan, antara apa ya, misalkan antara gaya dan ini nih, dan penghasilan gitu. Orang yang penghasilannya tinggi kadang gayanya malah
pengeluarannya rendah misalkan. Itu bisa juga kayak gitu misalkan, atau sebaliknya. Orang yang tadi penghasilannya tinggi, pengeluarannya tinggi, atau nah, itu tergantung jenis-jenis datanya tadi gitu. Jadi ada orang yang misalkan yang rajin belajar cenderung nilainya bagus misalkan. Jadi dari sisi belajarnya ketika belajarnya meningkat, nilainya juga meningkat. Umumnya seperti itu. Itu berarti punya korelasi positif antara belajar sama apa itu namanya? Sama nilai. Nah, tapi ada juga mungkin yang sebaliknya gitu kan. Ada orang yang mungkin justru malah dia malas-malasan tapi nilainya malah bagus gitu misalkan. Itu berarti punya korelasi negatif. Dan contoh yang lainnya banyak yang ini. Atau mungkin kalau dalam dunia marketing adalah jadi ini banyak iklan, banyak penghasilan gitu. Banyak iklan, banyak penjualan. Tapi kadang ada juga banyak iklan tapi nggak ada penjualan gitu kan, atau penjualannya menurun. Nah, itu bisa dilihat nanti sebagai korelasi negatif. Atau mungkin dari sisi ini gitu kan, sentimen gitu kan. Jadi ketika ada sentimen nilai sentimennya itu tinggi gitu, nilai sentimen negatifnya itu tinggi, kemudian penjualan rendah malah. Nah, itu berarti punya korelasi negatif. Ada juga data yang nggak punya korelasi, artinya apa? Antara X sama Y nggak bisa terbentuk polanya nih. Jadi ketika X-nya tumbuh, Y-nya ya, jadi semakin ke kanan ini ada aja yang ini gitu. Jadi nggak terbentuk pola gitu, sehingga nggak bisa diketahui polanya. Atau seperti ini atau seperti ini. Jadi nggak ada pola yang bisa disimpulkan dari hubungan antara X dan Y gitu. Artinya dia nggak berkorelasi. Nah, berikutnya menvisualisasikan data. Jadi menvisualisasikan data itu sangat penting supaya apa? Kita bisa dapat insight dari data yang kita punya. Contohnya nih, dua grafik ini yang sebelah kiri adalah menggambarkan tren. Ini udah tahun lalu ya, setahun yang lalu gitu. Ini tren waktu itu kasus COVID ya. Yang kasus baru. Jadi ini kan ada informasi new case, artinya kasus barunya dari awal sampai dengan tanggal tertentu ini menggambarkan trennya nih. Pernah ada spike di tanggal tertentu, kemudian turun dan naik lagi dan seterusnya. Tapi trennya adalah masih meningkat misalkan. Ini dari ini time series kalau seperti ini. Nah, tapi kalau secara ini spasial ini visualisasi spasial atau data spasial seperti ini nih, kita bisa melihat negara-negara mana yang kasusnya tinggi gitu kan. Oh ternyata di benua Afrika ini benua Amerika ini ininya tinggi gitu ya. Kasusnya tinggi nih, lebih tinggi daripada yang di Eropa misalkan. Yang di India sini malah sangat tinggi nih. Atau sebaliknya kita bisa dapat gambaran bahwa data COVID di negara-negara ini itu dia per provinsi gitu kan. Yang lainnya mungkin malah per negara dan seterusnya. Itu bisa diambil kesimpulan seperti itu. Bisa dapat gambaran bahwa negara ini detail nih. Karena ini Indonesia datanya detail nih per provinsi misalkan. Tapi yang di sini nih negara yang di Afrika ini per negara nih. Artinya apa? Data COVID-nya tidak detail. Tapi meskipun begitu dia kecil gitu kan. Bisa juga disimpulkan bahwa negara sini nih itu lebih kecil daripada yang di Jakarta kasusnya. Nah, itu bisa memberikan insight, memberikan pemahaman seperti itu hanya dengan membaca grafik gitu. Nah, orang bisa menyajikan dengan graf yang di kiri atau di kanan itu tergantung dari pemahaman tadi. Tergantung dari data yang dimiliki, kemudian dari karakter datanya tadi. Tipe data yang dimiliki apa? Apakah time series atau apa? Kalau yang di sebelah kanan ini bukan time series. Kenapa? Dia melihat per satu waktu tapi membandingkan antar negara gitu ya. Kalau yang di samping kiri, ini yang dilihat adalah time series berdasarkan dengan tanggal. Jadi dari awal Januari 2020 sampai dengan awal September 2020. Jadi antara bulan Januari sampai dengan bulan September. Itu menggambarkan ini apakah itu semua negara atau satu negara, ini kurang lebih seperti itu. Intinya dia menggambarkan data pergerakan ini kasus per harinya. Yang samping kanan itu tidak menggambarkan per hari, tapi menggambarkan sebaran pada waktu tertentu gitu ya atas semua negara di dunia. Nah kalau yang sebelah ini enggak, ini adalah sebaran tanggal nih. Jadi per tanggal itu apakah misalkan kasus seluruh dunia misalkan ya atau satu negara itu seperti apa, sehingga bisa dapat gambaran
tanggal sekian ini parahnya 2 kali lipat daripada yang sebelumnya gitu. Nah, kalau di sebelah kanan itu tidak melihat tanggal, tapi bahwa negara ini itu kasusnya jauh lebih parah daripada negara yang ini misalkan, dan seterusnya. Atau bisa disimpulkan juga bahwa misalkan Asia Selatan itu kasusnya masih, Asia bagian utara atau Eropa yang dekatnya yang di Rusia sini itu kasusnya masih sangat kecil dibanding dengan negara-negara di Amerika Latin maupun di Amerika Utara dan seterusnya. Ini contoh dari visualisasi data. Nah, bisa juga untuk menganalisis. Jadi waktu itu jadi awal-awal COVID itu kan melakukan tracing, penelusuran gitu kan. Nah, jadi penelusuran itu melihat siapa dulunya jadi orang nomor 8 dan nomor 9 itu dia orang yang datang bersamaan, misalkan ini kalau nggak salah di Singapura waktu itu. Jadi analisis yang di tracing di Singapura itu, jadi bermula dari pasien nomor berapa gitu kan, datang tanggal berapa, kemudian 2 orangnya tadi itu menyebabkan menulari ke siapa lagi nih, pasien nomor 31 dan seterusnya ini tadi gitu ya. Kemudian dari semua pasien ini tadi itu dianalisis lagi nih, siapa yang menulari klaster berikutnya gitu kan. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ini kalau di Singapura waktu itu di tracing, jadi yang nomor 8 dan 9 ini menulari orang yang sebanyak ini. Yang di baris kedua ini. Jadi yang baris ini, kemudian ternyata yang 91 ini yang menyebabkan klaster baru nih di ini tadi nih. Kemudian diidentifikasi dari sisi dia ikut gara-gara apa gitu kan. Oh, ternyata dia pas acara tahun baru, Imlek dan seterusnya. Yang satunya lagi gara-gara apa dan seterusnya. Nanti kemudian ditelusuri lagi si ini menulari ke siapa. Nah, ini nyambung dengan yang tadi tuh, datanya adalah network. Ya kan, jejaring. Ini tidak bicara time series nih, tapi bicara jejaring. Nah, kalau yang di kiri ini juga jejaring juga nih, tapi dari sisi geografis, dari mana ke mana sebarannya nih, ya kan? Apakah bermula dari Australia ke mana gitu kan, dan seterusnya. Itu bisa ditelusuri ininya. Sehingga bisa di analisis sebarannya kemana gitu kan, nanti kira-kira daerah yang di sini terkena tipe apa dan seterusnya. Itu manfaat dari menvisualisasikan data. Tapi visualisasi seperti itu tadi hanya bisa dilakukan ketika datanya mendukung gitu ya. Datanya mendukung, kemudian pengetahuan tentang datanya tadi juga mendukung. Nah, jadi kenapa sih data itu divisualisasikan? Ya, untuk mendapatkan insight, untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan gambaran gitu kan, dengan memappingkan data pada dalam bentuk grafis gitu ya. Sehingga bisa mendapatkan overview gambaran kualitatif. Maksudnya bisa mengambil kesimpulan kualitatif bahwa di sini nih sedang parah, di sana tidak sedang parah gitu kan. Di sini sedang kerepotan, di sana tidak sedang kerepotan dari sisi medisnya dan seterusnya. Itu dengan hanya membaca gambar. Contohnya ya ini tadi. Kalau kita baca ini berarti waktu awal tanggal-tanggal segini nih, tenaga medis jauh lebih capek daripada yang di sini gitu. Jadi hanya dengan membaca gambar ini bisa dapat insight seperti itu. Atau waktu di sini ini rumah sakit masih belum kebanjiran, yang di sini rumah sakit sudah kelabakan misalkan. Nah, ini kenapa visualisasi data itu dilakukan, sehingga mendapatkan untuk memberikan kualitatif overview atas data set yang besar gitu kan. Jadi data yang ini tadi banyak atas sebaran pasien atau atas kasus-kasus per hari tadi atau apa, itu bisa mendapatkan insight gitu kan. Jadi bukan hanya sekarang berapa sih pasien barunya atau yang terkena berapa gitu kan, bukan hanya itu, tapi bagaimana trennya dan sudah berapa kali lipat gitu kan. Dan sekarang dan minggu lalu itu sudah berlipat berapa kali, sehingga bisa dianalisis atau diprediksi kira-kira nanti kedepannya akan separah apa gitu kan. Apakah ini menuju terkendali atau menuju makin parah? Nah, itu dari manfaat visualisasi. Dan juga bisa menganalisis kira-kira
aktivitas apa saja yang beresiko untuk meningkatkan penularan dan yang lain sebagainya. Oh iya, maaf, saya lupa mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk nulis absen. Sorry, ya, ini selalu pastikan teman-teman untuk nulis absen dalam bentuk komen, ya, sehingga nanti tercatat sebagai apa di ininya waktu kehadirannya. Silakan. Oke. Ya, dan berbagai macam lainnya gitu ya. Jadi pola penyajiannya juga macam-macam, bisa pixel oriented, geometrik, atau pakai account atau macam-macam ya. Jadi pola penyajiannya sangat banyak. Tapi kenapa apa visualisasi data itu pentingnya itu tadi, untuk mendapatkan insight yang lebih baik dari dataset yang sangat besar tadi gitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau kalau apa itu namanya landscape atau space itu kan kita bisa dapat gambaran bahwa di sini adalah dataran rendah, di sana dataran tinggi, di sana apa itu namanya laut dalam, sini laut dangkal, di sana adalah suhunya panas, di sini suhunya dingin dan seterusnya. Itu bisa dapat gambaran dari visualisasi seperti ini. Nah, ini juga bisa juga untuk membandingkan pergerakan antara atas atribut gitu kan, antara satu record dengan record yang lain seperti apa sih, sehingga nanti bisa dilihat pola kemiripannya. Nah, bisa juga menyajikannya dalam bentuk ini icon gitu kan, macam-macam lah ya. Bisa juga disajikan dalam bentuk hierarki, ya kan, biasanya kan itu berdasarkan dari kategori yang ada, polanya drill down, ya kan, dari yang general ke makin detail gitu. Jadi misalkan data mahasiswa angkatan berapa, atau mahasiswa jurusan apa, fakultas apa, kemudian semester berapa, mata kuliah apa, gitu kan, yang mengajar siapa dan seterusnya. Itu kan nanti bisa disajikan dalam bentuk hierarki kan. Ya, macam-macam. Ini contoh untuk pola penyajiannya ya. Nah, bisa juga dalam bentuk ini apa itu namanya, yang non numerik tapi disajikan dalam bentuk yang lain. Contohnya kalau waktu itu, jadi di Google itu kan ada Google Trend atau ya, yang lagi ngetren itu apa, itu sebenarnya analisisnya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dibandingkan antara satu berita dengan berita yang lain, yang sekarang lagi top itu apa, kemudian disajikan dalam bentuk ini ukuran huruf dan juga ukuran ininya nih, porsi tempat topiknya tadi nih. Jadi ini menggambarkan bahwa yang ini 2 kali lebih banyak daripada berita tentang ini gitu ya. Jadi semakin besar ukuran hurufnya atau porsi ininya nih, kotaknya ini, itu menggambarkan tingkat trendingnya, ya kan, lebih tinggi daripada yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga ini kan bisa juga apa tuh namanya? Selain dari sisi ukuran ini tadi, bisa juga dari sisi warna, bahwa yang ini misalkan bisa aja nih satu topik nih yang kait-mengait, tapi berita tentang apa itu lebih rendah daripada berita tentang apa lagi gitu. Tapi atas topik yang sama, bisa juga kayak gitu. Jadi yang warnanya serumpun ini dia adalah satu topik, bisa juga. Nah, itu tergantung dari yang melakukan data mining dan memvisualisasikan. Sehingga kalau seperti ini, misalkan tadi warna itu menggambarkan adalah topik, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan ada 7 topik misalkan. Misalkan seperti itu. Dan topik yang ketujuh ini lebih kecil atau lebih sepi coveragenya daripada topik yang pertama ini tadi misalkan. Kayak gitu.
Kalau nggak dibedakan dengan warna bisa juga misalkan per ini aja tadi. Per jadi antar berita ini tadi seberapa ini gitu kan. Seberapa besar dia dibanding yang lain atas atas berita tertentu atau atas topik tertentu atau atas media tertentu gitu kan. Nah, ini kalau dalam media sosial analitik biasanya ini penting nih. Jadi ketika ada proses apakah ini pengalian isu gitu kan. Apakah isu yang pengalian tadi lebih dominan atau lebih banyak ditanggapi daripada yang isu aslinya dan seterusnya, itu nanti bisa dianalisis. Kalau punya datanya, punya pengetahuannya dan punya ini ya, apa namanya, kemampuan untuk mengolahnya, sehingga bisa disimpulkan ini apa namanya, berita awalnya itu sudah kalah gitu kan, sudah kalah, sudah terkubur dengan isu yang dialihkan misalkan atau apalah, atau seandainya suatu perusahaan sedang ingin kampanye di dunia media sosial atau yang lainnya gitu kan, kemudian mau mengukur apakah kampanye dia berhasil dibandingkan dengan kampanye produk kompetitor gitu kan. Atau bisa juga mengukur punyanya sendiri semua nih. Jadi ada 10 kampanye, mana yang berhasil, mana yang relatif kurang berhasil, itu juga bisa dilihat dari seperti ini tadi nih. Karena ketika mau mengukur keberhasilan kampanye itu kan bukan hanya tidak diukur dari jumlah penjualannya kadang, tapi diukur dari sisi seberapa banyak orang itu tahu, dan banyak orang tahu itu dilihat dari seberapa banyak ditonton atau seberapa banyak dibaca atau seberapa banyak diliput dan seterusnya. Itu apa itu namanya, manfaat dari visualisasi data. Jadi bisa mendapatkan gambaran lebih apa itu namanya, lebih cepat dan lebih apa ya, lebih tepat gitu kan atas insight dari data yang dimiliki tadi. Nah, kemudian ketika mau memvisualisasikan data itu perlu diukur gitu kan. Nah, kayak ini tadi nih, apakah yang ini sama yang ini mirip atau tidak. Kalau seandainya ini warna tadi menggambarkan topik, berarti dia topiknya tidak berdekatan misalkan gitu kan. Yang ini sama ini dia berdekatan, makanya diberi warna yang sama misalkan. Nah, itu diukur dengan dalam bentuk ini, bagaimana mengukur kemiripan dan ketidakmiripan gitu, atau kemiripan dan perbedaan gitu ya, similarities and dissimilarities. Nah, apa itu similarities? Yaitu apa ya, ukuran secara numerik yang menggambarkan seberapa data itu dua data itu mirip gitu. Yang mana ketika angkanya itu makin besar itu menggambarkan makin mirip. Biasanya sering direpresentasikan dengan angka 0 dan 1. 0 itu artinya tidak mirip, 1 sangat mirip atau mirip gitu ya. Nah, itu kalau similarities. Nah, kebalikan similarities adalah dissimilarities atau perbedaan atau seberapa tidak miripnya gitu kan. Nah, ini biasanya diukur dalam bentuk distance, jarak. Nah, ini juga sama, mengukur dalam bentuk nominal, numerik, bukan nominal, nanti ketukar baik. Mengukur dalam bentuk numerik, tapi seberapa jauh gitu. Ketika semakin rendah berarti dia semakin mirip atau semakin tidak berbeda gitu ya. Nah, jadi angkanya kalau di similarities itu berarti cenderung ke angkanya tinggi, bahwa dia tidak apa namanya, jaraknya jauh. Kalau jaraknya jauh berarti tidak mirip. Contohnya misalkan orang yang tinggal di Tangerang dengan orang yang tinggal di apa namanya, mungkin Tangerang terlalu ini ya. Orang yang tinggal di BSD dan orang yang tinggal di Kebun Nanas dan di Alam Sutra dan di Gading Serpong dan seterusnya, itu secara jarak mereka lebih berdekatan daripada mereka dengan orang di Amerika gitu kan, dengan kota-kota di Amerika. Itu menggambarkan distance. Jadi bahwa distance antara Serpong dengan Alam Sutra itu lebih kecil daripada Serpong dengan Los Angeles misalkan. Nah, sehingga itu nanti bisa dilihat
dissimilarities antara Serpong Los Angeles dengan Serpong dan Alam Sutra tadi. Itu. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk apa? Untuk clustering dan yang lainnya. Nah, ada juga bisa juga disebut proximities yang mana itu refer kepada similarities atau dissimilarities tadi gitu ya. Nah, pola ukurnya macam-macam, kita nggak bahas secara khusus untuk pola rumusnya. Jadi apa tuh namanya, yang contoh simpelnya adalah seberapa total recordnya dikurangi dengan yang cocok dibagi dengan total recordnya tadi gitu kan, bisa juga seperti itu, atau menggunakan apa tuh namanya binary gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Nah, nanti untuk detailnya bisa di ini, bisa di apa tuh namanya, bisa dibaca-baca atau bisa di googling nanti. Nah, untuk mengukurnya juga macam-macam, ada modelnya Euclidean, ya kan? Untuk mengukur dissimilarities itu bisa juga Euclidean. Jadi contohnya nih, X1 dengan X1 kan dia dirinya sendiri kan, jaraknya adalah 0, makanya dia berarti tidak berbeda, gitu ya, tidak dissimilar, gitu. Artinya sama dia. Tapi kalau dibandingkan X1 ke X2 ke X4 dengan ke X1, mana yang lebih mirip? Ya, X2 ini lebih mirip dengan X4 daripada dengan X1. Sama halnya dengan X1 ini lebih mirip dengan X3 daripada X2 ataupun X4. Kenapa? Karena jaraknya sini ke sini ini hanya 2 langkah. Kalau absolutnya di sini berarti kan cuma akar 5 gitu ya. Sementara kalau yang ini ke sini 2 langkah ditambah 3 langkah ada 5 langkah. Akar berapa nih? Akar 13. Jadi jaraknya ini lebih jauh gitu, lebih dissimilar gitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh ininya nih. Konsep dasar ini penting untuk difahami ketika kita nanti mau melakukan analisis, apakah mau menggunakan clustering atau mau menggunakan prediksi dan yang lainnya. Nah, itu akan sangat sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang konsep jarak ini tadi gitu ya. Dan jarak pun macam-macam. Jadi ada yang membaca jarak itu dengan mengukur jaraknya ke sini. Contohnya apa? Kalau teman-teman naik motor dari sini ke sini, tapi adanya jalan tuh ini tadi nih, gini atau gini nih, dari sini ke sini gitu kan, nggak bisa langsung dari sini ke sini. Nah, jadi yang angkanya bukan kok angka absolut apa itu namanya resultannya gitu kan, antara jarak absolut antara x sama y-nya gitu kan, antara x1 dan x2-nya bukan, tapi jarak yang harus dilalui ketika mau melewati dari x1 ke x2 gitu. Nah, jadi ternyata bisa dari sini ke sini nih. Berapa jaraknya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah dia, 5 blok. Kenapa? Karena dia harus ke sana 1 meter, 1 meter, 1 meter, jadi total 5 meter. Bukan cuman akar 13 meter ini tadi gitu kan. Kan, gitu ya. Nah, bisa juga ternyata bukan begini. Kenapa? Karena ternyata di sini ada hambatan nih. Ternyata bisa lewatnya gini nih. Gitu kan. Nah, itu totalnya mungkin beda 1, 2, 3, 4, 5 nih kebetulan sama gitu ya. Atau mungkin malah harus muter-muter lagi. Ya modelnya kalau di peta itu kan kadang kita ini ya harus muter-muter gitu kan. Muternya karena jalannya belok-belok gitu kan. Nah, itu nanti nilainya juga beda juga. Jadi ada aja dari sini ke sini, di sini ternyata ada rintangan ini. Ternyata dia harus gini nih. Ya kan? Kan kayak gitu. Sehingga nah ini contohnya kalau dalam dunia peta, untuk mengukur dari sini ke sini itu kan bukan hanya dilihat dari jaraknya ini berapa gitu ya, tapi ada nggak rintangannya gitu kan, jalannya bisa dilewati atau enggak, kemudian harus lewat mana dan seterusnya. Ini membaca distance atau dissimilarity tadi. Nah, untuk polanya banyak ya kan, ada apa Minkowski, kemudian ada Euclidean dan seterusnya. Ada juga apa tuh namanya, Manhattan, apa lupa saya namanya. Jadi yang mengukur dari total apa itu namanya jarak yang perlu ditempuh gitu kan. Nah, itu macam-macam ininya.
ya. Nah ini ya ini Manhattan ya, Manhattan distance. Ada Euclidean dan yang segala macamnya. Yang paling benar mana? Nggak ada yang paling benar. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing punya titik apa tuh namanya keunggulan pada karakter data yang berbeda gitu ya. Nah, jadi ini contohnya nih untuk data yang sama, ya kan? Itu dari Euclidean sama dari Manhattan dan sama Supranom ini apa nilainya bisa beda-beda gitu. Ya. Karena beda pola ngukurnya. Kalau Euclidean itu pakai rumus ini Pitagoras, ya kan? Ini segitiga ini tadi. Nah, ini nilainya sana berapa gitu. Maaf. Sementara kalau Manhattan itu enggak total total jarak yang dilalui gitu kan. Itu. Nah, kalau ini apa supremum juga juga beda lagi. Jadi polanya beda-beda. Ada yang ngambil dari nilai terkecil dan seterusnya gitu kan. Nah, itu pola-pola seperti ini tuh digunakan untuk banyak-banyak tempat ya. Jadi ketika mau analisis mau untuk apa itu namanya menentukan rute apa routing atau router paling cepat dari sini ke mana itu namanya servernya Yahoo atau servernya Google itu lewat mana saja itu adalah tidak lepas dari membaca ini tadi nih. Dia berapa banyak hop on dan masing-masing hop on tadi jaraknya apa berapa lama dia di ping dan seterusnya gitu kan. Sehingga nanti berikutnya bisa menentukan mana yang lebih efektif ketika ingin menjangkau ke ini tertentu. Ya. Intinya ya untuk ininya nanti silakan dipelajari. Intinya adalah banyak cara untuk mengukur nilai apa itu namanya jarak atas suatu data gitu kan. Kemiripan atau ketidakmiripan tadi. Dan masing-masing punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Dan masing-masing itu akan lebih apa itu namanya akan lebih cocok pada karakter data tertentu dan tidak cocok pada karakter data yang lain. Jadi macam-macam ininya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk beberapa rumus nanti silakan di ini kan. Tapi yang penting adalah konsep dasarnya tadi supaya pas nanti teman-teman mau bikin analisis itu punya gambaran. Oh ini mengukur apa bahwa ini jauh nih perlu di apa itu namanya dibikinkan skala atau tidak perlu diturunkan atau tidak dinormalisasi atau tidak itu nanti jadi penting. Oke, itu tadi kita sudah bahas tentang ininya bahwa tadi ada data apa itu namanya tipe-tipe atribut data itu ada nominal, ada binary, ada ordinal ya kan dan macam-macam. Kemudian juga tipenya tadi ada yang numerical ya kan. Kemudian ada yang grafik, ada yang teks dan segala macamnya. Dan kenapa itu dilakukan visualisasi supaya tadi dapat insight apa itu namanya? Dapat ini ya datanya gitu kan. Dan itu didasari dari pemahaman atas apa apa ya pengetahuan dasar tentang statistik ya tentang distribution kemudian tentang maksimum minimum dan yang apa median dan yang lainnya gitu kan ya jadi sudah banyak metode-metode yang sudah dikembangkan tapi ya tadi uh, risetnya itu masih selalu tumbuh jadi ini nggak pernah habis nggak pernah berhenti bahwa ini sudah sempurna nggak ada jadi selalu ada improvisasi makanya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bermula dulunya dari apa itu namanya data warehousing, kemudian data warehousing bisa dianalisis dengan BI, kemudian ingin mengeksplor yang lebih baru lagi yang sebelumnya tidak terbayangkan sebelumnya dengan data mining gitu kan. Nah, ketika sudah melakukan data mining, ternyata bisa melakukan modeling, ketika bisa melakukan modeling kemudian bisa dibikin apa namanya membuat permodelan sehingga membuat AI, membuat deep learning, membuat machine learning dan seterusnya itu juga tidak lepas dari pengembangan dari ini tadi ilmu pengetahuan di dunia data mining. Ya, oke, sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Mohon kalau saya ngomongnya terlalu cepat, mohon di ini ya disampaikan ya, karena pas apa itu namanya saya review hasil ini dari apa namanya video dari ini ternyata cepat sekali ya.
Meskipun kalau sebelumnya saya sudah mengusahakan untuk menahan laju kecepatan berbicara gitu. Cuman ternyata sudah mulai kembali lagi terlalu cepat. Makanya hari ini saya saya usahakan untuk ditata lagi biar nggak terlalu cepat. Oke, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan materi hari ini. Pak, izin nanya boleh Pak? Silakan. Pak, untuk data visualisasi sendiri itu data atribut itu emang memiliki data visualisasi sendiri ya, contohnya kayak interval itu harus kayak pie chart gitu. Itu gimana Pak? Ya sebenarnya gini kan, interval itu ya memang kadang modelnya. Jadi kalau modelnya kategorikal biasanya dia pie chart misalkan. Contohnya status gitu kan. Oh, statusnya dia adanya misalkan apa ya? Tadi contohnya terkait dengan mahasiswa nih. Mahasiswa aktif, mahasiswa yang sudah lulus atau alumni gitu kan, mahasiswa yang drop out misalkan. Itu kan statusnya misalkan seperti itu tuh Pak. Kan seperti itu. Nah, ketika seperti itu nanti kemudian mau dilihat sebarannya gitu kan. Nah, itu melihat sebarannya kan bisa lebih mudah disajikan dalam bentuk pie chart sehingga nanti menggambarkan presentasi atau berapa persen sih yang begini dan begitu gitu. Atau kalau tadi misalkan terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan kan bisa pie chart juga tuh. Sehingga nanti bisa dapat gambaran berapa persen mahasiswa laki-laki dan berapa persen perempuan misalkan. Nah, tapi ada juga yang misalkan diskrit apa ya itu memang diskrit sih. Yang angka tapi diskrit bisa juga di dalam bentuk pie chart gitu kan, misalkan rentang umur gitu ya, atau mungkin kelas gitu ya, itu kan angka ya, kelas 1, 2, 3 gitu. Jadi 1, 2, 3 itu bisa disebut sebagai angka, bisa juga sebagai bukan angka ya, karena bisa juga kelas 1 atau angka 1 saja gitu ya. Dan itu menggambarkan urutan kan, 1, 2, 3, bahwa 1 itu lebih tinggi daripada lebih rendah daripada kelas 2 gitu kan, lebih kemudian kelas 3 lebih tinggi daripada kelas 1 dan kelas 2 misalkan. Itu menggambarkan urutan, menggambarkan tingkatan. Nah, itu kadang bisa disajikan dalam bentuk bar chart, kadang bisa disajikan bentuk dalam pie chart. Tapi tadi kuncinya sih kita memahami tadi data kita itu seperti apa gitu. Makanya ketika kita mau memvisualisasikan data kita tadi mau pakai chart apa, itu bermula dari data statistik. Makanya kalau teman-teman nanti menggunakan orange atau menggunakan Python, itu biasanya langkah awal itu untuk mengetahui sebaran datanya seperti apa sih. Oh, ternyata datanya ini itu ada sekian banyak record. Kemudian ada berapa atribut masing-masing atribut itu ada berapa nilai. Apakah nilainya itu nilai kategorikal atau tidak? Kalau kategorikal dia berapa banyak gitu kan, dan seterusnya. Sehingga nanti dari situ bisa memutuskan oke, mau disajikan dalam bentuk pie chart atau bar chart atau chart yang lainnya gitu kan. Atau kayak tadi misalkan yang kotak-kotak yang teks tadi gitu kan, menggambarkan ininya. Itu. Tapi memang itu dipengaruhi oleh tadi karakteristik datanya dan pemahaman kita terkait dengan data tadi itu sih. Pak, satu lagi Pak. Ya. Perbedaan antara data mining dan data profiling itu apa Pak? Jadi kalau data profiling, wallahualam ya. Jadi gini, kalau data profiling sepertinya lebih ke untuk mendapatkan. Jadi data profiling itu bukan data mining. Data profiling itu sepertinya lebih ke untuk memprofil datanya. Jadi lebih ke pemahaman statistik atas data tadi. Jadi biasanya kalau kita ngolah data itu kan ada metadata ya. Jadi kalau data profiling itu sepertinya dari metadata atas data kita tadi itu kita bisa dapat gambaran tentang data kita. Itu sebenarnya termasuk apa ya istilahnya ya, langkah awal atau inisiasi awal ketika melakukan data mining. Tapi itu bukan data mining. Karena data profiling itu kan untuk dapat insight atas karakter data kita nih. Kayak tadi yang sempat disampaikan di ini tadi nih, pas di bagian ini tadi. Bentar. Yang di bagian sini tadi nih. Di sini sama sini. Jadi profiling itu didasari atas statistiknya tadi, sebarannya seperti apa sih, dia apakah tadi miring ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Kemudian ada berapa atribut,
tipe-tipe atributnya apa saja gitu kan. Tuh. Nah, kalau setelah melakukan itu tadi, pas mau melakukan data miningnya lebih terarah. Oh, datanya ternyata banyakkan itu angka. Angkanya angka kategorikal atau angka diskrit atau angka continuous gitu kan. Ya, maaf, diskrit sama kategorikal sama ya, maaf. Apakah dia apa tuh namanya? Continuous atau diskrit gitu kan. Atau angkanya angka cuman ini tadi apa tuh namanya? Binary 1 dan 0 gitu kan. Dan seterusnya. Itu dari profilingnya tadi. Tapi itu belum melakukan data mining. Mana? Cukup jelas atau masih ini nih? Ya Pak, makasih Pak. Iya. Jadi data profiling memang itu lebih ke ya tadi untuk memahami karakter data kita. Data kita itu antar satu tabel dengan tabel yang lain relasinya seperti apa gitu kan. Dia apa tuh namanya? Key yang menghubungkan antara keduanya tadi apa. Kemudian tadi sebaran datanya seperti apa. Datanya itu lengkap semua atau ada yang kosong gitu kan. Kemudian yang kosong itu di apa atribut atau di kolom apa saja gitu kan, seberapa banyak kosongnya dan seterusnya, itu data profiling. Oke, ada lagi silakan. Silakan dari yang lainnya. Pak, boleh nanya lagi? Ya, silakan. Pak, berarti kalau untuk data mining ini mempelajari ilmu database itu wajib Pak ya? Kayak macam MySQL atau PostgreSQL gitu. Sebenarnya gini, tergantung tergantung banyak hal. Jadi gini, data yang kita mau coba olah itu ada di database atau tidak. Kalau tidak ya nggak terlalu penting, gitu ya. Jadi teman kalau ternyata saya punya datanya di database nih, di SQL, di MySQL, atau mau di Oracle, atau mau di PostGIS atau di apa gitu kan. Nah, itu penting. Kenapa? Karena nanti pas kita mengambil datanya, ngekstrak datanya, kemudian nanti data berprosesingnya itu kan bisa dilakukan dari ini, dari SQL-nya gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau ternyata Pak, saya punya datanya cuman ini Pak, apa CSV, saya download dari internet, atau saya ngekstrak data dari kantor gitu kan, atau ngekstrak data dari kampus atau apa, atau saya ngambil data dari apa tuh namanya public repository gitu, yang data apa tuh namanya, saya lupa, data apa gitu kan, banyak yang ininya. Termasuk di Indonesia juga ada data.id atau apa itu. Itu dan formatnya bukan di SQL gitu kan, itu nggak terlalu penting. Tapi kalau punya pengetahuan itu ya akan lebih membantu gitu kan. Atau mungkin Pak, saya punya datanya di Excel, kemudian ada juga dari CSV, ada juga di yang lain, ada di JSON dan seterusnya. Kemudian karena saya mau integrasikan dia, mau olah dia, supaya ngolahnya apa lebih mudah, saya taruh dulu di database, kemudian saya olah di database nih, relasinya lah, kemudian nanti profilingnya di database, ya itu akan lebih baik karena formatnya lebih mudah dikonversikan. Tapi kalau formatnya masih di Excel, ada lagi yang di CSV, ada lagi yang teks, ada lagi apa gitu kan, itu kan masih dalam format masing-masing. Ketika pas nanti mau diolah, ya perlu dikonversi lagi atau perlu dipreproses lagi gitu kan. Tapi kalau sudah di database akan lebih mudah. Meskipun ya tadi nggak selamanya data mining itu harus punya akses harus akses database gitu kan. Karena banyak sekali kita bisa pakai Google Sheet, kita bisa pakai Excel, kita bisa pakai CSV, kita bisa pakai dari web, scraping gitu kan, dan yang sebagainya. Jadi tidak harus. Tapi kalau punya pengetahuan itu ya akan lebih bermanfaat. Karena kan kalau di mana tuh namanya, di SQL kita mau mendistingkan data kan tinggal query-nya disting seperti apa. Kemudian kita mau copy datanya kemudian dibersihkan, yang lama masih ada dan yang sudah dibersihkan disimpan di tempat yang lain lagi, nanti lebih mudah. Jadi
pas mau compare antara yang lama dan yang sudah dibersihkan lebih mudah. Itu bisa juga. Tidak harus, tapi akan lebih baik kalau punya dasar itu. Tapi tidak harus. Gitu. Karena justru yang sekarang itu kalau orang belajar yang pakai Python atau pakai ini umumnya nggak harus awalnya nggak harus itu dulu. Kenapa? Karena contoh datanya itu di Excel, di CSV gitu kan, atau di Google Sheet yang nanti bisa langsung diakses. Itu sih. Gimana? Cukup jelas atau ini Iya, ada Pak. lagi? Dari yang lain silakan. Sebelum kita kita cukupkan, kita akhiri kelas malam hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang data preprocessing. Jadi teman-teman pastikan tidak miss juga ya, karena data preprocessing ini justru malah key untuk kita ya semuanya sih penting sih ya. Tapi ketika kita mau melakukan data mining, preprocessing itu sangat penting. Sebenarnya bukan hanya data mining, kita mau membuat BI atau business intelligence, preprocessing itu sangat penting. Mau pakai AI juga preprocessing sangat penting gitu. Lebih-lebih kalau mau untuk deep learning, preprocessing lebih penting lagi gitu. Kenapa? Karena kalau datanya nggak diproses itu sampah. Kalau sampah itu ya insight yang didapat itu juga sampah. Tapi kalau preprocessingnya benar, insight-nya bisa sangat baik, akurasinya tinggi, kemudian dari sisi akurasinya tinggi gitu kan, sehingga lebih reliable. Itu bermula dari data preprocessing yang baik juga. Nah, setelah itu nanti baru kita prakteknya paling preprocessing. Kita punya data, kemudian kita contoh kita coba bikin preprocessing di Excel dulu gitu kan, kemudian nanti itu bisa kita replicate atau bisa kita ulang di tool yang lain. Tapi konsep dasarnya di Excel dulu supaya dapat gambaran gitu. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absensinya dengan komen ya di chat ini, mengirimkan chat di sini supaya nanti tercatat di log, dan log itu nanti akan direview pada akhir semester untuk penilaian teman-teman sekalian. Oke, tidak ada lagi? Cukup? Nah, ini susahnya kalau kelas online seperti ini nih. Jadi partisipasinya bisa ini gitu, bisa berbeda dengan kalau langsung ya. Kalau langsung kan lebih interaktif ya. Cuman ya waktunya sih cuma 1 jam dan perjalanan pulang dan perginya lebih lama lagi gitu. Oke, kita cukupkan dulu ya hari ini. Untuk minggu depan kemungkinan masih online ya, tapi kita akan membahas tentang data preprocessing ya, konsep tentang preprocessing itu seperti apa, sehingga nanti dapat gambaran untuk ininya. Nah, setelah nanti melakukan preprocessing membahas tentang preprocessing, baru nanti mencontohkan preprocessing. Nah, ini saya coba nanti saya lihat apakah mendingan minggu depan itu offline. Jadi ketika sudah ada konsep kemudian dipraktekkan, atau kemudian langsung teori dulu baru nanti praktek di minggu berikutnya. Yang jelas nanti akan mulai hands on dari preprocessing. Datasetnya dari Bapak atau dari kita? Nanti bisa dikondisikan masing-masing. Jadi kelebihan kalau di bahwa masing-masing itu masing-masing punya feeling atas datanya gitu ya. Dan kelebihannya kaya. Jadi nanti kita bisa ekspor dari karakter masing-masing data tadi gitu kan. Nah, kekurangannya itu nanti jadi kalau yang nggak punya atau nggak dapat itu ini gitu. Pas lagi mau mengolah mau ngikutin yang mana gitu kan. Tapi ya kalau jadi yang ketika mau mencontohkan pola mengolahnya, jadi kan nggak seragam tuh karena datanya beda-beda. Nah, bisa juga nanti
kita bawa data masing-masing, tapi saya bikin pengarang. Oke, masing-masing tolong ngambil data dari sini. Contohnya misalkan COVID atas negara tertentu gitu kan, atau atas tanggal tertentu gitu. Nanti kan masing-masing punya data yang polanya berbeda, tapi detail datanya polanya sama, tapi detail datanya berbeda gitu. Nanti akan diinformasikan pas sebelum sesi labnya nanti. Ya, sebelum sesi prakteknya maksudnya. Jadi kalau bawa masing-masing dan totali bebas itu nanti repotnya adalah pas mencontohkan itu mau meniru yang dilakukan jadi nggak sama gitu kan, feelingnya nggak sama. Tapi kalau punya data masing-masing lebih punya ini ya, punya apa feeling terhadap datanya tadi. Oh, saya pas ngambil datanya begini nih, saya miss data ini nih atau seterusnya gitu sih. Ya nanti diinformasikan. Kemungkinan sih masing-masing bawa data, tapi datanya nanti sudah disepakati, misalkan ngambil data dari mana gitu kan. Kemudian data yang masing-masing orang per kapan, atau kalau misalkan tadi negara atau tanggal nanti bisa di set, sehingga nanti bisa di apa tuh namanya, bisa diseragamkan pola pelakukan data preprocessingnya. Oke, gitu dulu. Udah setengah 10 lewat 6. Kita cukupkan sesuai dengan kesepakatan di ini bahwa setengah jam dari maaf 1,5 jam ya untuk online-nya. Meskipun ya jujur sebenarnya ini terlalu pendek, tapi ya ini biar teman-teman juga punya waktu karena sekarang lagi zamannya apa program Kamus Merdeka ya. Jadi nanti teman-teman punya waktu lebih banyak untuk mengeksplor gitu. Dan ini. Dan insya Allah rekaman kelas juga selalu disampaikan di LMS untuk dicek ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa ngisi absensinya dalam bentuk chat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak banget punya anak.